Semuanya sukacita, semuanya bahagia? Pasti ya. Makanya Bapak Ibu ada di tempat ini ya. Sungguh kita berbahagia karena hari ini kita diberi kesehatan. Kita hari ini diberi kesempatan untuk datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau mendengarkan firman-Nya yang menghidupkan, menjadi pedoman bagi langkah kita. Kita mau dengar kesaksian juga. Kita beri salam dulu yuk ke kanan kiri kita yuk dengan salam gaya baru ya. Gini ya, salam. Yes. Ayo kita beri salam. Sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Ayo kita salam. Oke. Kita mau puji Dia. Saudara-saudara yang terkasih, karena kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih-Nya setinggi langit. Kasih-Nya sedalam lautan. Kasih-Nya seindah pelangi. Yuk kita berdiri yuk biar lebih semangat. Ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Pakai gaya saudara-saudara, sedalam. Dalam lautan, dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesus. Indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebentar ya saudara-saudara. Kalau kita bilang tinggi berarti tangannya gimana ya? Tinggi, ya setinggi-tingginya langit. Ini belum langit, plafon aja kita nggak sampai ya. Sedalam lautan, dalam ya. Oke kita ulang sekali lagi. Kita mau semangat, kita mau beri pujian dan syukur kita kepada Tuhan ya. Ayo kita exercise pagi-pagi, biar semangat. Setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, goyang-goyang, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. God is good, God is so good, God is so good, God is so good to me. Setinggi-tinggi pelangi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan Tuhan, tepuk tangan. Ya boleh duduk. Oke, udah sedikit sedikit enak badannya ya. Mungkin semalam bangun tidur belum sempat latihan, belum sempat olahraga ya. Kita di sini bisa olahraga sedikit ya. Sungguh kasih Yesus luar biasa bagi kita semua ya. Sebagai wujud kita juga mau mengasihi Yesus, kita bisa memberi kasih kita kepada saudara-saudara kita. Meski ya seringkali kita gagal ya mengasihi Yesus, mengasihi saudara. Karena apa? Kita masih ego, kita masih banyak mementingkan diri sendiri, kita masih merasa diri kita benar. Kita sulit menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami juga mau mohon ampun Tuhan. Karena kami sering berdoa dengan kata-kata yang indah, namun kami sering gagal dalam mengasihi Engkau dan sesama. Bimbing kami terus Tuhan, untuk kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga
Kami tidak hanya melihat kekurangan, kami tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi kami mau tulus menerima teman-teman apa adanya. Dan berusaha juga melihat kelebihan-kelebihan mereka. Seperti nanti tema hari ini kita mau melihat kelebihan-kelebihan saudara-saudara kita. Kami berharap dan Engkau mau memberkati persekutuan ini Tuhan, agar menjadi savana, padang rumput yang indah, yang teduh, yang menarik, sehingga banyak umat juga mau hadir di sini. Dan kami semua yang terlibat di dalamnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh. Oh, betapa indahnya apabila kita hidup dalam persaudaraan, apabila kita hidup dalam persatuan, apabila kita bisa saling mengampuni, apabila kita saling bertumbuh, bisa bertumbuh bersama. Tuhan juga akan tertawa di sana, Tuhan juga akan tersenyum melihat anak-anaknya yang semua saling bersaudara. Mari kita lambungkan lagu pujian persaudaraan, agar selalu menyemangati kita bahwa kita hidup tidak dapat sendiri. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Saya undang saudara-saudara berdiri lagi yuk. Lagu ini gak enak kalau gak dijogetkan. Betapa eloknya, iya. Bila saudara seiman, boleh mundur baju, kiri kanan juga boleh. Ayo, iya, urapan. Urapan di kepala harum, dan sejanggu dan jubahnya turun. Coba juga. Seperti Embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah. oh betapa indahnya, yuk goyangnya lebih hot yuk. Oh betapa indahnya. Ayo kita puji Tuhan seperti Daud menari. Ya gak usah malu. Iya. Bila Tuhan saudara senang menerima puji-pujian kita. hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala harum, Dan sejanggu dan jubahnya turun. seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita mau doa dulu, kita akan memulai persekutuan ini. Kita mohon undang, kita yakin undang Tuhan hadir di tempat ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh mencintai kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami melalui jam-jam ini bersamamu Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, telah Kau hadirkan Bapak Stefanus di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengutusnya untuk menyampaikan firman-firman yang Engkau sendiri akan katakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami terima kasih Tuhan untuk semua umat yang Engkau himpun di tempat ini. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau juga tetap melawat mereka. Engkau juga tetap menyertai mereka. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu Tuhan untuk persekutuan doa ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkarya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang melawat kami
pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang maha tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui segala kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Namun kami ingin menjadi murid-Mu yang setia Tuhan. Menjadi murid-Mu yang taat Tuhan. Agar kami selalu dapat bertumbuh, terus bertumbuh dan belajar menjadi murid yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati seluruh petugas yang ada hari ini membantu pelaksanaan PD. Juga Kau berkati urapi semua peralatan-peralatannya. Engkau saja yang menyertai persekutuan doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami mau menjadi tanah-Mu yang subur untuk Engkau dapat menyirami firman-Mu bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh berkat Tuhan tidak pernah terhabis-habis di dalam kehidupan kita. Berkatnya juga selalu tercurah di dalam kehidupan kita melalui saudara-saudara, teman-teman, orang tua, anak, mantu, mertua. Kita ada saat ini Tuhan, pasti karena berkat dan anugerah-Nya. Kita ada hari ini karena kasih-Nya. Mari saudara-saudara, kita mau sampaikan rasa syukur kita atas anugerah yang Dia curahkan bagi kehidupan kita. Ku ada sama anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
Tak habis-habisnya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tak putus-putusnya Kau limpahkan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yang sering tidak setia, kami yang sering gagal, kami yang sering jatuh. Namun Engkau angkat Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk segala peristiwa pengalaman yang boleh kamu lalui bersama Engkau Tuhan. Karena meskipun dalam kesulitan apapun Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan. Badai belum berlalu, tapi kami yakin Tuhan, kami dapat kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami persilakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mau mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, untuk kasih-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang selalu setia, yang menyertai perjalanan hidup kami setiap hari. Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami Tuhan, dengan iman yang percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau mempercayakan kepada kami. Berkat-berkat yang berlimpah, kasih-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak ucapan syukur yang telah dinaikkan. Dan masih begitu banyak lagi ucapan-ucapan syukur yang tidak terucap. Engkau mengetahui segala yang ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Ibu Bapak yang hadir di sini, saya yakin semua ini usianya udah 40 over ya. Tapi belum maksudnya 40 up gitu ya. Saya yakin juga begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani ya bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Karena setiap hari Tuhan memberikan mujizatnya pada kehidupan kita ya. Tinggal kita peka enggak terhadap apa yang Tuhan sampaikan melalui setiap peristiwa. Saya juga mau agar saudara-saudara bisa berbagi untuk teman-teman dikuatkan ya, betapa Tuhan sungguh hidup di dalam nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau undang Bapak atau Ibu salah satu yang tergerak, terdorong untuk berbagi kesaksian betapa Tuhan sungguh Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Pasti di sini banyak ya pengalaman-pengalaman ya. Semua mengalami hidup bersama Tuhan. Coba yang mengalami angkat tangan. Iya. Siapa yang mengalami hidup bersama Tuhan? Nah, banyak ya. Kalau banyak berarti kesaksiannya juga luar biasa. Setuju? Setuju? Meskipun kita di masker, kita bisa tetap setuju? Nah, setuju. Siapa yang mau memberi kesaksian? Ayo, siapa yang mau berbagi? Oh, terima kasih, tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu untuk kerelaannya berbagi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bu Caroline. Saya sebetulnya nggak siap, tapi saya memang tergerak untuk udah disembuhkan, masa saya diam aja ya. Saya ingin berterima kasih pada Tuhan untuk anugerah dan kebaikannya. Selasa yang lalu saya nggak datang PDKK karena ternyata saya terpapar COVID. Tapi sekarang udah negatif kok Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Jadi awalnya saya diminta anak saya jagain cucu saya, dia kan ada event ya sama suaminya, jadi dia mesti pulang malam sampai besokannya lagi. Jadi cucu saya nggak ada yang jaga, terus saya temenin, saya bawa ke rumah saya, tidur sama saya sama anak-anak saya. Terus besokannya dapat kabar ternyata susternya itu kemarin bukannya flu, hasil PCR-nya positif. Jadi susternya diungsikan
Tapi saya udah terlanjur tidur semalam sama cucu saya. Hari Minggunya cucu saya tuh demam. Ternyata dia positif juga. Saya pikir saya masih kuat lah, udah vaksin 4 kali kan, udah booster 2 kali, vaksin 2 kali. Terus suami saya udah mulai kepalanya cekot-cekot katanya, wah saya tidur pisah aja dulu deh gitu. Dia Senin udah PCR positif. Nah terus kita jauh-jauhan lah sama suami supaya kita aman gitu ya. Selasa anak saya juga masih kerja, ternyata di sana dia panas dingin di tempat kerja. Selasa pulang kerja dia bilang saya mau PCR lah mah gitu, nanti nggak enak sama teman di kantor. Terus Selasa malam kita PCR bertiga, saya padahal nggak kenapa-napa ya, saya merasa sehat-sehat aja gitu. Terus PCR ternyata Rabu itu ketahuan positif semua kita sekeluarga. Terus cucu saya kembalikan ke anak saya udah selesai kerja, ternyata bentaran gitu dia demam juga, jadi rumah satunya kena, jadi 9 orang itu kena COVID. Ya, tapi puji Tuhan saya punya komunitas PDKK ini, banyak teman-teman pendoa, terima kasih untuk doa-doa syafaatnya ya. Tiap hari kita didoakan dan Tuhan mendengar doa teman-teman semua, doa kita juga. Memang benar kekuatan doa itu sangat besar bila didoakan oleh kita semua yang mengimani dan percaya. Dan kita masukkan ke Peduli Lindungi, akhirnya dapat obat dari Kementerian Kesehatan itu gratis ya, kita semua dikirimin setelah 2 hari itu dikirim. Nah obatnya itu ada 3 macam atau 4 macam, yang satu itu harus diminum sekali minum 8 gitu. Jadi saya saking semangat mau sembuh itu sekali minum harusnya 8 2 hari, hari 3-4 harusnya cuma 2 butir. Saya minum 8 itu berturut-turut sampai 4 hari udah habis tuh obat. Dimarahin suami saya, kebanyakan tuh minum obatnya, habis pengen cepat sembuh, biar Selasa bisa PDKK lagi. Tapi ternyata Selasa kemarin saya belum sembuh, jadi emang bolong 1 hari ya di PDKK. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama mengikuti persekutuan doa bersama teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Tetap sehat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Sis Ponita. Sungguh pengalaman luar biasa ya. Bersama Tuhan tiada yang perlu ditakutkan. Meskipun badai belum berlalu ya, masalah masih ada ya. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita diberi kekuatan. Yang utama sebenarnya penyembuhan bukan hanya penyembuhan fisik, tetapi penyembuhan hati. Apabila kita sudah bisa legowo mengakui kekurangan, apabila kita bisa legowo mengampuni orang lain, apabila kita bisa legowo itu artinya bisa menerima ya. Saya sedikit ketularan Jawa ya, karena suami saya orang Jawa, saya Asnawi, asli Cina Betawi. Oke saudara-saudara ya, kita sungguh bersyukur ada teman kita yang bisa sharing ya, yang menguatkan dalam keadaan apapun. Tuhan selalu menyertai kita, karena Ia selalu memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah, yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau lambungkan pujian ini tuh. Allah memberkati. Allah memberkatimu. Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah.
sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Mari saudara-saudara, kita masih tetap mau memuji Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tiada kata lain selain kita menyatakan bahwa Yesus adalah nama yang luar biasa, nama yang patut kita sembah, kita patut puji. Kita mau bangkit nyatakan, serukan nama Yesus. Mari saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita mau serukan nama Yesus yang penuh kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Siapa? Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita mau serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah hanya bagi nama Yesus. Kita mau bersorak-sorak lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya Yesus yang sudah bangkit buat kita. Amin. Yang setuju, yang percaya, kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan dalam hati kita, Yesus, 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 mari masuk ke dalam hati kami. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidup kami mau mengasihi Kau Tuhan. Hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan lagi. Di hadirat-Mu Tuhan, saat ini kami mau sujud menyembah. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat
Terima kasih Tuhan. Janganlah engkau gelisah dan takut anakku, percayalah saja kepadaku. Akulah Tuhan yang menyelamatkan hidupmu, akulah Tuhan yang memberikan kemenangan buatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami tenang. Bawalah kami Tuhan, berjalan bersamamu dalam kebenaran-Mu. Dan ajarilah kami Tuhan. Engkaulah Allah yang menolong kami. Engkaulah kami nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan takut dan jangan bimbang. Percayalah hanya kepada Akulah. Apapun beban masalahmu, serahkanlah kepada Aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukalah hatimu, belajarlah daripadaku, karena aku akan memberikan hal-hal yang benar dan menyelamatkan. Dan juga engkau, agar engkau juga hidup berkenan di hadapanku. Terima kasih. Terima kasih. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh merasakan urapan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan sudah mengirim Bapak Stefanus untuk mewartakan untuk mengajarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah mengurapi Bapak Stefanus dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang urapi mulut lidah bibirnya Tuhan, agar setiap kata yang keluar semua yang berasal daripada Engkau. Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami, yang menerjemahkan kami, yang bukakan roh jiwa hati pikiran kami Tuhan saat ini Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar, Roh yang menerjemahkan buat kami untuk kami bisa mengerti Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan mengubah hidup kami menjadi baru, ciptaan baru Tuhan. Agar kami juga boleh hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Enggak, habis firman. Silakan Pak Stefanus. Selamat pagi, Shalom. Saya sungguh bersyukur dan terima kasih pada Tuhan hari ini boleh ada di sini. Karena penyertaan dan pilihan Tuhan untuk kami boleh melayani di tempat ini yang diberkati Tuhan. Persekutuan doa Yakobus pagi. Terima kasih juga Bu Helina melalui Bu Koni yang telah juga mengundang kami untuk boleh pagi hari ini ada bersama Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini yang kita sudah lihat bersama, kita diajak untuk berpikir positif ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu memandang sesama kita atau melihat orang lain harus selalu ya dengan hal yang benar ya. Jangan menyalahkan orang lain terus. Karena memang tadi dikatakan bahwa kita belum sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna serupa segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya mengurus STNK motor atau mobil sendiri di kantor polisi selalu ada tulisan kami belum sempurna tetapi kami berusaha untuk menjadi sempurna ya. Saat ini kita harus percaya Tuhan Yesus kita yang sempurna, amin. Ya, tidak ada yang sempurna di selain Tuhan kita. Ya, perkenalkan saya Stefanus Sugiharto dari Paroki Santo Andreas Kedoya Green Garden. Mungkin masih ada yang belum pernah lihat saya, apalagi saya pakai masker. Sebentar lagi saya akan buka masker, izinkan ya. Tapi saya mau berdoa sebelumnya. Saya melayani dari
pewartaan sejak ya mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu, ya dari umur kira-kira sekitar berapa ya, mungkin 30-40 tahun ya kita melayani Tuhan walaupun secara langsung atau enggak langsung. Kita memiliki tim doa yang Tuhan kumpulkan kita untuk melayani berapa banyak keluarga yang dilayani. Dan saya melihat di dalam pelayanan kuasa Tuhan sungguh nyata, saudaraku. Ya, di dalam pelayanan kuasa firman Tuhan itu sungguh nyata sekali. Ya, apalagi kalau melayani orang-orang kena kuasa kegelapan. Dan saya bersyukur saya punya 1 istri, ya, 5 anak. Bukan 5 istri 1 anak, saudaraku. Ya, 1 istri 5 anak dan sekarang mendampingi saya. Terima kasih Bu Yeni sebagai penolong saya dan berdoa sehingga saya boleh ada seperti hari ini. Pada siang hari ini Bapak Ibu dan saya diajak untuk hidup di dalam iman. Bukan hidup secara manusiawi saja ya, tetapi harus secara rohani, secara iman. Karena Bapak Ibu dan saya sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus sungguh-sungguh nyatakan itu dalam kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, satu-satunya, bukan salah satunya, saudaraku ya. Kan ada lagunya kan, Yesus itulah satu-satunya. Tapi ada banyak umat Tuhan, Yesus dijadikan salah satunya, saudaraku. Yesus itulah salah satunya, bukan salah satunya. Yesus itu satu-satunya. Zaman dulu waktu saya masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, artinya masih hanya sebagai umat Katolik biasa, ya imannya iman Katolik, boleh bilang itu KTP istilahnya, saudaraku. Segala sesuatu ya kita secara manusiawi mengatasi segala sesuatu. Anak saya sakit ya harus ke dokter, harus cari obat, itu tidak salah, tidak berdosa, saudaraku, ya kan? Tapi setelah saya mengenal firman, banyak firman yang mengubah hidup saya. Jika saya menghadapi sesuatu, seperti Matius 6:33, masih ada ingat ya pasti di sini ya. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kemudian ada satu lagi ayat yang saya ingat gak pernah lupa, Sirah 38 ayat 9. Anakku, jika engkau jatuh sakit, janganlah engkau berayal-ayalan, janganlah engkau mereka-reka, tapi berdoalah saja kepada Tuhan, niscaya sakitmu disembuhkan. Jadi waktu saya benar-benar mengalami perubahan hidup secara manusiawi menjadi rohani atau secara manusiawi dan secara iman itu beda sekali, saudaraku. Karena kita iman itu artinya mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu itu saya sering kalau anak sakit ya mesti cepat-cepat pagi-pagi kontak dokter ke dokter ya. Sekali lagi saya katakan itu tidak salah, tidak berdosa. Tapi setelah saya mengalami kasih Tuhan, mengenai firman Tuhan, saya berdoa sebelum pergi ke rumah sakit. Waktu anak saya demam, waktu anak saya sakit, ya berbagai macam gangguan. Puji Tuhan, saudaraku, tidak jadi ke dokter. Karena apa? Tuhan lebih dahulu menyembuhkan. Ya, istri saya, Ibu Yeni, sampai dokter sudah mau mengoperasi tulang yang tumbuh di dalam tangannya. Ya, sudah sekian bulan gak sembuh-sembuh, berdoa gak sembuh-sembuh. Tetapi karena kita tekun berdoa, waktu Ibu Yeni mau pergi ke rumah sakit, ternyata Tuhan lupakan semuanya, janji sama dokter. Tiba-tiba begitu ingat jam itu, jam 9, jam 7, jam 9 ingat, dia lihat tangannya sudah kempes, saudaraku. Sudah sembuh tanpa pisau operasi. Karena apa? Sebab Tuhan, kan istri saya sudah punya iman melalui dokter Tuhan, ya kan? Karena udah nggak sembuh-sembuh dengan berdoa. Tapi kenapa kau tetap sembuhkan dia dengan mujizatmu? Ya, dapat hikmat Tuhan. Tuhan mengatakan, karena masih ada orang yang tekun berdoa, ada yang terus berdoa, mohon supaya kesembuhan yang Yesus nyatakan itu terjadi. Kira-kira doanya siapa, Bapak sekalian? Kalau bukan suaminya, betul nggak? Masa doa tetangga nggak mungkin, saudaraku. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tekun berdoa, jangan gampang-gampang putus asa. Tuhan pasti akan genapi waktunya. Amin. Ya, Bapak Ibu di sini harus percaya sungguh-sungguh, tidak boleh lupa lagi. Siapa yang masih ada di
dalam lingkungan ini, persekutuan doa ini, Bapak Ibu sudah dimerdekakan. Amin. Sudah dibebaskan dari segala gangguan. Apa itu kesibukan dunia, apapun segala gangguan sakit penyakit, ya kan? Bapak Ibu sudah boleh ada di sini, itu karena benar-benar meresponi panggilan Tuhan. Ini baru referensi, ini belum masuk firman, saudaraku ya. Saya mau berdoa sebentar. Di Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, saya sungguh bersyukur hari ini ada di sini untuk persekutuan doa ini, Tuhan. Hamba-Mu boleh menyatakan kuasa firman-Mu dan kehendak-Mu, Bapak, supaya kami semua boleh lebih dekat lagi dengan Engkau. Bahkan kami harus bersatu dengan Engkau di dalam kehidupan kami ke depan. Karena hari-hari ini adalah jahat, penuh dengan berbagai masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit yang mengkhawatirkan, menakutkan. Namun Tuhan, Kau bersabda, aku tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan Yesus Putramu, supaya kami yang percaya boleh menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Bersihkan Tuhan ruangan ini dari segala gangguan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, daripada virus-virus penyakit apapun. Di dalam nama Yesus, kami semua disehatkan oleh karena kuasa firman-Mu. Karena oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk ke dalam satu ayat, yaitu tema hari ini kan ada itu ya, ada beberapa ayat yang saya dapatkan dari Ibu Caroline kemarin. Ayat pertama kita diajak untuk apa, bagus sekali temanya di Ibrani berapa? Ada satu ayat Filipi 2 ayat 3 ya. Ya, di Filipi 2 ayat 3, kemudian Yesaya 30 ayat 15 dan Ibrani 13 ayat 2. Jadi intinya untuk kita bisa berpikiran positif Bapak sekalian, kita harus memerlukan pertobatan ya. Pertobatan itu di ayat Yesaya 30 ayat 15. Untuk apa kita mengalami perubahan itu? Untuk supaya kita bisa berkomunitas atau berhubungan dengan sesama itu dengan baik. Terutama suami istri. Ya, suami istri harus baik benar-benar. Karena itu kalau suami istri relasinya belum baik, maka dengan sesama pasti akan sulit, saudaraku. Banyak orang percaya bahwa melihat surga itu dipenuhi dengan para ibu-ibu. Katanya begitu. Katanya saudaraku ya. Tapi sebetulnya juga banyaklah yang saya lihat, banyak anak-anak saudaraku di sana. Ya, karena anak-anak masih belum banyak dosa. Ya, belum punya pikiran jahat, belum punya berbagai macam hal-hal yang negatif. Kalau Bapak Ibu dan saya punya pikiran positif, pasti segala sesuatu akan lebih baik, saudaraku. Yesus Tuhan, kalau melihat Bapak Ibu dan saya ini sebagai pikiran Tuhan itu ada negatif, nggak mungkin Tuhan mau turun ke dunia, betul nggak? Ngapain? Di dunia ini banyak orang jahat, banyak orang yang tidak percaya, bahkan menolak aku gitu kan. Ya, Tuhan tidak mau datang, saudara. Tapi karena Yesus berpikiran positif, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Dia rela datang ke dunia dengan penderitaannya, dengan segala konsekuensinya. Bahkan dia tahu bahwa dia akan menderita, mati di salib. Ya, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu yang Bapak janjikan dan dia lakukan dengan setia, saudaraku. Maka kita bersyukur kita boleh menerima keselamatan. Ya, kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan supaya sakit penyakitku sembuh, supaya penyakit teman-teman atau orang tua kita sembuh, ternyata enggak sembuh saudaraku dan meninggal dunia, tetap kita percaya Yesus memberikan jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan ya. Jadi ibu mertua saya, mama mertua saya itu sudah luar biasa dijaga Tuhan sampai 93 tahun. Masih berkarya, masih melayani, masih berbagai macam kegiatan dia lakukan. Masa Covid ternyata terserang Covid saudaraku. Ya, melalui pengawalnya atau penjaganya itu. Saya nggak tahu dia datang dari mana. Padahal udah dijaga luar biasa. Akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia. Namun kami tetap tidak kecewa sama Tuhan.
Karena ada satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 39. Saya mau bacakan ayat ini, saudara. Ini bagaimana kita selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi waktu kita lihat perjalanan ibu mertua saya, dia percaya Yesus. Dia percaya Yesus, saudaraku. Walaupun waktu itu masih belum dibaptis, karena dia dulu juga waktu masih kecil katanya pernah sekolah di Katolik, ya, di daerah Tasik sana. Tapi hari-hari terakhir sebelum kita tahu mama saya mau meninggalkan kita semua karena COVID, dia menyatakan pada kakak ipar saya siap menerima Yesus. Saya sudah siap menerima Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau kita cuma percaya mah bisa aja. Saya percaya Yesus, tapi apakah Bapak Ibu dan saya menerima dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini yang sangat penting Bapak sekalian. Jadi hari ini Bapak Ibu harus sungguh-sungguh berpikir yang lebih baik mengenai Tuhan kita. Ya, karena Tuhan kita ini tidak pernah jahat atau tidak pernah salah ngomong, tidak pernah salah berfirman. Segala sesuatu yang difirmankan pasti akan digenapi, saudaraku. Ya, jadi masa-masa COVID, para pengusahawan, para pekerja banyak mengalami kesulitan. Sebagai pribadi saya juga bekerja, ya. Namun puji Tuhan banyak orang-orang yang masih tidak takut mengundang kami untuk melaksanakan tugas saya sebagai pekerja. Ya, ini puji Tuhan luar biasa. Sehingga tiap hari kita nggak pernah diam. Pernah sepi selama berapa hari waktu pemerintah mengadakan namanya apa tuh, pengetatan pekerjaan itu ya. Berapa hari nggak ada kerja, sepi, ya. Tapi kita tetap tidak pernah mengomel, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah pikiran negatif, saudaraku. Jadi saya beresin rumah, saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam, ya, di workshop. Kita lakukan kegiatan apa yang bisa kita melakukan. Sampai suatu saat juga ternyata sudah bisa lewat lagi, longgar lagi, sudah banyak yang mengundang kami kerja lagi. Jadi artinya di dalam setiap kehidupan kita Bapak sekalian, kalau mau sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan, harus ada pertobatan. Sungguh-sungguh, bukan tobat tomat istilahnya. Tobat kumat dan seterusnya, saudaraku. Benar-benar tobat. Ini memang gak mudah, saudaraku. Tapi Tuhan kan sudah bilang, aku telah memberikan kepadamu Roh Kudus, bukan Roh Kuda, saudaraku ya. Roh Kudus yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk kuat di dalam segala godaan atau gangguan. Maka ini benar-benar saya harus bersyukur dan Bapak Ibu juga harus bersyukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesabaran, saudara. Dia penuh dengan kasih. Begitu kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, Tuhan siap mengampuni kita. Berapa kali Tuhan mengampuni kita? Berapa kali Tuhan menjawab? Artinya apa? Sampai dia mau wafat di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kata-kata pertama Yesus disalib, Bapak Ibu masih ingat ya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu sebenarnya juga buat kita semua, saudaraku. Kata-kata itu bukan buat yang waktu zaman dulu ya. Sampai sekarang pun itu berlaku buat Bapak Ibu dan saya. Bapa, ampuni suamiku. Karena suamiku tidak tahu apa yang dia berbuat. Kalau nyakitin istrinya, saudaraku, betul gak? Demikian juga suami juga banyak disakiti istri. Ya, Bapak ampunilah istriku. Ya,
Karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu memiliki hati Yesus, pasti penuh dengan pengampunan. Kalau tidak, waduh, iblis yang untung saudaraku. Ya, iblis cuma nyuri satu orang bisa dapat 5-10 orang loh. Kalau keluarga itu ada 5, anak saya 5, kemudian istri 1, udah 7 saudaraku. Misalnya aku cuma digoda 1 orang aja, istri menggoda suami atau suami menggoda istri, tidak saling mengampuni. Itu seluruh keluarga menerima curian atau dicuri sama si jahat. Karena Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan atau Yesus hadir dalam hidup kita setiap hari, harus selalu memiliki hati Yesus. Selalu mau mengampuni, selalu mau berpikiran positif, selalu mau melihat orang lain itu walaupun ada salahnya atau banyak salahnya, bahkan tetap kita akan bisa menerima dia apa adanya. Dan kita mau mengampuni dia, mendoakan dia saudaraku. Kan Tuhan bilang, ampunilah musuh-musuhmu, doakan mereka, dan berkati mereka. Saudara-saudaraku. Saya pernah praktekkan ayat ini waktu pegawai saya yang dipercayakan untuk membagi salary pada karyawan-karyawan yang lain, ternyata dipindahkan ke orang lain yang saya nggak tahu. Dikasihkan orang lain suruh bantu bagi. Ternyata dia izin pulang makan siang, nggak balik lagi bawa uang gajiannya saudaraku. Dan saya lihat, wah saya mesti keluarin lagi, perusahaan mengeluarkan biaya gajian sekali lagi. Jadi ada gajian ke-14 hari. Coba 13 jadi 14 nih. Ya. Tapi saya berusaha, ayo kita kumpulkan anak buah saya, karyawan saya. Ayo kita doakan si ini yang bawa kabur uang. Kita doakan, Tuhan ampuni dia. Apa yang dia lakukan Tuhan untuk merugikan perusahaan ini. Ampuni dia dan berkati dia. Dalam arti udah berdoa tapi saya mikir juga saudara. Tuhan udah merugikan kita masa didoakan diberkati lagi Tuhan. Kenapa Tuhan? Enak bener Tuhan mereka. Lalu apa jawaban Tuhan saudaraku? Supaya kamu tidak berdosa akibat orang berdosa. Amin saudaraku. Jelas kata-kata ini? Supaya Bapak Ibu tidak berdosa akibat orang berdosa. Supaya kita tetap diberkati. Kalau Bapak Ibu mengutuk dia, ternyata kita juga kena kutuk saudara. Maka inilah kalau ikut Tuhan, kadang-kalanya memang gak enak Tuhan saudaraku. Tapi harus kita praktekkan, harus kita lakukan. Supaya kita selalu mengalami kasih Tuhan dan berkat Tuhan tiap hari. Filipi 4 ayat 19 itu sudah jelas janji Tuhan saudaraku yang tidak boleh kita lupa. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu atau keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Janji ini saya sangat imani saudaraku. Dia akan memenuhi segala kebutuhan. Pada suatu saat kita tidak bisa mengalami kebutuhan saya tetap percaya Tuhan pasti berkati saya melalui anak-anak saya, melalui istri saya, melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, Tuhan akan bisa memberkati kita saudaraku. Maka kita jangan selalu mengeluh atau ngomel atau ngedumel. Ya, kita melihat 1 Korintus 10 ayat 10 ada yang ingat saudaraku? Ditayangkan ada? Ditayangkan 1 Korintus 10 ayat 10? Cepat nih, tadi tayangin terus ya. Ini perlu saya mau baca sama-sama. Janganlah kau bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi malaikat itu ada yang datang memberkati, ada yang membawa maut saudaraku. Maka hari ini kita harus percaya, kita diajak selalu bersyukur di dalam setiap perkara. Selalu bersyukur, diinjek kakinya juga aduh bersyukur Tuhan aku diinjek kakinya masih kerasa. Coba kalau ibu sudah gak punya rasa kan diinjek juga gak kerasa kan.
Siapa yang pernah penciumannya hilang, nggak bisa mencium sesuatu? Apa yang terjadi? Bersyukur atau takut? Takut. Ada cerita seorang suami ditanyain istrinya, Pak gimana rasanya? Gak ada rasa nih makanan. Langsung istrinya pergi, telepon ambulan, dia dicomot, dibawa ke rumah sakit. Dipikir COVID saudaraku. Gak punya rasa. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh selalu bersyukur di dalam segala perkara. Ini memang hal yang tidak mudah, tapi harus tetap kita lakukan sehari-hari. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Itu yang Tuhan sering katakan, ya. Kalau Bapak Ibu timbul khawatir itu wajar, manusiawi. Cemas itu manusiawi saudaraku. Tapi di Filipi 4 ayat 6 firman itu mengatakan untuk kita semua harus tidak boleh dibiarkan khawatirnya, tapi kita ubah kekhawatiran di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Kan Tuhan mengatakan janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi hal ini beberapa ayat yang Bapak Ibu harus terima dengan iman dan praktekkan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup Bapak Ibu, kerohanian kita akan bisa berakar dulu ya, berakar, bertumbuh dan berbuah, jangan cuma bertumbuh doang, tapi nggak ada buahnya, ya. Jadi kalau kita lihat, ingat sebagai Bapak Ibu dan saya dikatakan sebagai orang benar, betul nggak? Kenapa orang benar? Karena kita beriman kepada Yesus. Orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena imannya, betul nggak? Nah, orang beriman itu diibaratkan seperti pohon, bukan pohon palem, bukan pohon mangga, bukan pohon durian, tapi pohon korma, saudaraku. Loh, saya ngomong begini ada ayatnya loh saudaraku. Kita lihat sebentar di dalam Mazmur 34. Bukan 94. Mazmur 92. Mazmur 92, ini ada satu ayat yang Bapak Ibu juga harus pahami. Kalau Bapak Ibu dan saya sebagai orang benar, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Sudah tayangkan? Oh, belum. Ya. Ayat 14. Ayat 13 dulu. Orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma, ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan terus akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat ini paling senang buat saya, saudara, karena saya badannya agak gemuk, ya agak gemuk, tapi gemuk dan ini yang penting ya Bu Karolin ya, harus gemuk dan segar, jangan loyo, jangan kayak orang kena beri-beri itu jangan, ya. Gemuknya segar, saudaraku, energik gitu loh. Kalau jalan juga jangan kloyor gitu, tapi harus kencang kayak Ibu Karolin tadi, jalannya kencang. Sat-sit orang bilang itu ya. Jadi kita mesti harus semangat, saudaraku. Supaya apa? Kita tetap bisa melayani Tuhan. Dan kita bisa sehat loh. Orang kalau banyak diem, maka banyak gampang kena serangan gangguan virus ya. Yang namanya virus corona ini. Bapak Ibu tahu yang sekarang virus corona yang paling ngeri itu yang pertama dan yang delta itu, saudaraku ya, itu banyak sekali yang kena dan meninggal, sampai itu oksigen itu, waduh langka di pasaran, saudaraku, sampai oksigen saya buat ngelas sampai dipinjem buat nyedot nafas itu, saudaraku. Tapi bersyukur Bapak Ibu dan saya lewat dari semuanya itu. Ya kita doakan juga yang sudah meninggal karena COVID ya, dan dia meninggal bukan karena apa-apa,
karena memang waktunya Tuhan, saudaraku. Ya, ibu saya, mertua saya percaya bukan karena COVID dia meninggal, tapi karena Tuhan sudah menjemputnya, sudah siap. Rumah di surga sudah siap, saudaraku, ya kan? Karena apa? Karena pernyataan daripada mama mertua saya siap, sudah siap menerima Yesus. Bukan sekedar percaya, tapi siap menerima Yesus. Bapak Ibu siap menerima Yesus hari ini? Mau terima Yesus di rumah? Mau terima Yesus di mana saja? Amin. Banyak orang terima Yesus cuma di gereja, katanya saudaraku. Keluar dari gereja Yesusnya ditinggal. Maka suka ngomel-ngomel ketemu orang di luar, ya kan? Parkir susah keluar, ngomel-ngomel itu. Apalagi keserempet mobilnya, pasti ngomel-ngomel, ya kan? Gak benar, aduh bersyukur, mobilku diserempet. Ayo kamu jalan-jalan gak apa-apa. Jarang saudaraku yang begitu, ya kan? Maka kita mari bawalah Yesus kemanapun Bapak Ibu pergi. Amin. Maka berkat Tuhan selalu akan menyertai kita dimanapun kita berada. Harus Bapak Ibu lakukan dengan iman, praktekkan dengan sungguh. Saya buka masker, maaf loh ya saudaraku, karena saya sungguh-sungguh mau mempraktekkan iman saya. Karena saya sudah berdoa, sudah Tuhan bersihkan seluruh ruangan ini dari segala virus-virus, penyakit apapun, dan bahkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Harus kita praktekkan dalam iman, bukan sok hebat enggak saudara, sorry. Enggak, Bapak Ibu enggak boleh copot ya, karena saya aja, dan jaraknya udah jauh kan, udah ada protokol kesehatan ya. Ini yang harus kita praktek, supaya saya ngomongnya lebih enak, kalau enggak pakai ngep saudara. Baik, kalau gitu saya mau bacakan satu ayat lagi tadi yang di Yesaya 30, ini harus saya bacakan. Karena ayat ini ada ayat emas saya juga ini. Yesaya bab 30 ayat 15, saya sering melayani beberapa teman-teman kami yang minta dukungan doa. Ya, ayat ini selalu saya dapatkan saudaraku. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan di situ, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Ini benar-benar firman Tuhan Allah, ya, bukan firman saya. Yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat berikutnya, kamu enggan tidak berlaku buat kami di sini. Amin, saudaraku. Ya kan di bawahnya ada kan, tetapi kamu enggan. Ini buat orang-orang yang keras hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Tapi ayat ini buat kita hari ini tanpa enggan ya. Kita mau terima semua ya, kita mau bertobat. Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Karena waktunya sudah dekat sekali. Jangan sampai kelewatan saudaraku. Yesus sungguh akan datang kedua kalinya dengan segera. Melalui tanda-tanda zaman sudah nyata. Kemarin saya dapat info dari adik saya di Bali ya, ada gempa kan. Ternyata saya tadi pagi lihat di YouTube ada juga gereja di sana di Denpasar sedang ada selebrasi dengan misa itu, sedang konsekrasi, tiba-tiba gempa terjadi. Pastor lagi jongkok di bawah, tiba-tiba semua kaget semua saudara. Tapi saya bersyukur mereka tidak pada lari saudara. Tetap di tempat, percaya Yesus melindunginya, Yesus menjaganya. Amin saudaraku. Bapak Ibu kalau ada apa-apa jangan cepat-cepat grogi. Ya, jangan cepat-cepat aduh seperti kalang kabut gitu saudaraku. Belajarlah tenang, tetap tenang, diam dulu, doa. Jangan dulu diam, aduh gimana. Jangan begitu. Tenang dan diam, kita berdoa. Tuhan, Engkau lindungi saya, Tuhan lindungi keluargaku. Waktu kami mau berangkat ke kemari pun kami berdoa bersama istri saya, mohon perlindungan bagi anak-anak saya, keluarga saya, cucu saya. Saya bersyukur sudah memiliki 2 cucu, nih hari ini baru nyatakan ada 2 cucu, baru 6 tahun, 7 tahun. Ya, dulu waktu saya berapa kali ke sini belum punya cucu. Ya, saya bersyukur sudah ada cucu 2, ya kita doakan. Ya. Maka hari ini Bapak sekalian kita bersyukur boleh ada acara persukan doa berjalan dari mulai bulan Juli udah offline ya.
Saya melihat offline sama online itu sebetulnya saya merasakan pribadi ya, ini pribadi saya, ada sedikit berbeda saudaraku. Kalau offline pakai daster, masih ketika gulung rambut ya enggak, sambil masak, dengerin bisa saudaraku, betul enggak? Kalau di sini khusus datang dengan berbagai macam persiapan. Ya, saya dari Green Garden ke Doya ke sini perlu waktu. Sampai saya mau melanggar busway tidak berani karena mau melayani Tuhan. Betul enggak? Waduh, ini jalan kosong sini macet banget nih. Kok orang pada lewat sana ya? Tapi Tuhan, aku mau benar di matamu Tuhan. Ikutin peraturan walaupun macet saudaraku. Ya, tapi nggak telat lah, saya udah lihat jamnya masih ada gitu kan. Tenang aja saudara. Bener nggak taunya, loh di depan nggak ada polisi. Oh tahu gitu mah kita lewat busway. Oh enggak. Ya tetap kita konsisten. Ya ada polisi nggak ada polisi tetap kita ikutin peraturan. Kalau memang benar-benar kita harus menyadari itu saudaraku. Memang ada kalanya macet nggak enak saudaraku. Tapi apa boleh buat ya, ada kalanya memang waktu menguber-nguber kita. Ya, jadi kalau tadi waktunya mungkin udah mendekati jam 10, maaf saudaraku mungkin saya akan melalui busway. Konsekuensinya kena tilang saudaraku. Hanya karena ngejar supaya nggak terlambat masuk, itu ada alasan yang jelas saudaraku. Ya kan? Anak saya mau masuk ke jurusan pegawai masuk ke pilot saudara. Ya, masuk ke pilot bukan Garuda waktu itu, ada Batavia Air waktu itu. Ya, dia lulus dari Filipina jadi pilot, dia mau melamar ke Batavia Air. Terus waktu tes ini tes langsung gitu, interview, dia ditanyain satu peristiwa, Pak Yohanes, kalau you naik mobil dalam perjalanan dalam kondisi yang kencang, terus tiba-tiba lampu merah itu nyala, apa yang kamu lakukan? Ya berhentilah Pak, kita taat pada peraturan. Loh, di belakang ada mobil kencang, itu berisiko, betul nggak? Bisa nabrak you dari belakang. Oh nggak peduli Pak, yang penting saya taat peraturan. Gak lulus saudaraku, gak diterima. Karena apa? Dia tidak memikirkan keselamatan utama. Ya jadi kalau kita, ya bukan berarti kita harus melanggar aturan saudaraku, tapi kita harus lihat sikon. Tuhan juga ada kalanya juga memberikan izin untuk kita melakukan sesuatu ya yang melanggar. Istilah melanggar sesuatu yang tidak boleh sama Tuhan tapi kita lakukan. Ya, harus utama keselamatan. Sebagai contoh dokter yang ngoperasi. Waktunya doa kerahiman. Lagi ngoperasi terus ditinggal karena taat sama Tuhan. Tunggu ya, tunggu 5 menit doa kerahiman, pasiennya mati saudaraku. Kira-kira Tuhan merestui enggak dengan doa dia? Enggak. Selesaikan pasienmu, karena dia punya planning sebelum doa kerahiman selesai, dia punya planning saudaraku. Ternyata dioperasi enggak kelar-kelar. Ternyata Tuhan mengizinkan, selesaikan keselamatan pasienmu. Jadi memang keselamatan tuh sangat-sangat Tuhan pentingkan sebenarnya. Maka dia mau turun ke dunia demi Bapak Ibu dan saya supaya kita semua selamat. Dan keselamatan Bapak Ibu ini bukan karena keselamatan melakukan hukum Taurat. Amin saudara, mengerti ini? Tapi melakukan iman. Karena Bapak Ibu dan saya hidup karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu kalau ingat di dalam beberapa ayat itu, Titus, Efesus, ya, bahwa keselamatan kita bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia, Bapak Ibu dan saya menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Walaupun cuma-cuma tapi gak murahan saudaraku. Dibayar dengan darah yang maha kudus, yang maha besar. Maka jangan sia-siakan ya yang Tuhan berikan itu. Waktunya sudah habis apa belum Bu? Tolong, kalau saya ngomong gak pernah berhenti-berhenti kalau di stop nih. Sudah selesai Bu? Ya. Jadi mari satukan Bapak sekalian, kita ingat baik-baik hari ini pulang dari sini. Oh masih banyak. Masih ada ya, nah, tolong kasih waktu ya Bu ya. Pikiran positif, lakukan dengan sungguh-sungguh pulang dari sini. Melihat orang, jangan lihat negatifnya. Aduh orang itu kok jalannya lambat banget bikin susah orang, enggak. Aduh Tuhan kasihani dia Tuhan.
berikan kaki lutut yang kuat supaya dia bisa jalan lebih cepat. Amin, saudara. Langsung diubah jadi positif. Ya. Lalu kita harus benar-benar mau bersatu, berkomunitas dengan sesama, dengan benar-benar hati yang penuh kasih. Jangan saling mencela, saudaraku. Ya, jangan saling menghakimi, saudaraku. Ya, karena kita mau saling menopang satu dengan yang lain. Karena pertumbuhan iman seseorang itu nggak sama. Suami istri aja belum tentu sama. Dulu waktu saya sebagai orang tua punya anak namanya Yosef, masih kecil, dia sekolah di IPK waktu itu, dia imannya lebih kuat daripada iman kita. Kenapa? Karena waktu Ibu Yeni sakit, ya Ibu Yeni gak enak badan, anak saya negur maminya, "Mi, udah berdoa belum, Mi?" Wah, dia lupa gak berdoa, saudaraku. Ya kan? Jadi imannya lebih tumbuh anak kita yang masih kecil, saudaraku. Karena dia di sana tiap hari dilatih untuk baca firman, untuk berdoa, rutin itu. Maka di kita juga jangan kalah, saudaraku. Di Katolik juga sama, baca firman, doa, baca firman, doa. Pasti akan kita mengalami pertumbuhan iman yang kuat, saudaraku. Karena ingat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, Bapak Ibu gak cukup untuk memiliki iman yang biasa-biasa saja. Mari kita baca firman-Nya. Di dalam menghadapi situasi ke depan, mari Bapak Ibu miliki iman yang kuat, yang teguh. 1 Petrus 5, 1 Petrus 5 ayat 8. Sudah ditayangkan? Belum keluar. 1 Petrus 5. Udah? Ya, baca sama-sama. Mari baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang siap ditelannya, ya. Bukan dikunyah, kan? Ditelan. Artinya apa? Singa itu ompong, saudaraku. Ini singa ompong ini. Jadi iblis itu dia tidak bisa menerkam kita kalau kita nggak mau diterkam, betul nggak? Dan kita nggak takut sama iblis. Dan sifatnya iblis hanya menakut-nakuti. Ya, sifat iblis sekali lagi hanya menakut-nakuti. Supaya apa? Supaya iman kita lemah. Maka ada komunikasi antara seseorang, waktu itu dia komunikasi dengan COVID waktu itu. Loh, ini COVID katanya cuma akan memusnahkan orang cuma sekian puluh ribu orang. Kok ini kok jadi jutaan? Loh, mereka yang lain selain 10 orang itu, mereka pada mati ketakutan. Bukan mati karena COVID-nya. Ini diskusi yang positif juga sih, memang benar juga sih, saudaraku. Oh sekarang, loh kenapa sekarang Omikron kok pada kena Omikron tenang-tenang aja, paling kayak flu seminggu selesai, itu betul nggak? Karena kalau yang datang Tante Ikron itu akan lebih bahaya. Maka Om Ikron yang datang. Om Ikron, tantenya suruh tidak boleh datang. Ini ada yang joke lagi begitu, tapi ada benernya juga. Karena dunia ini akan mengalami kebahagiaan, tidak ada masalah kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, betul nggak? Coba kalau Tante Hawa itu tenang aja ngikutin suaminya dengan baik, tidak mau menjamah dan makan buah terlarang itu, dunia tidak seperti hari ini. Amin gak, saudara? Pasti akan damai, sejahtera. Gak ada yang jahat-jahat, gak ada, saudaraku. Ya, gara-gara itu terpengaruh sama si ular tua, maka jatuhlah dunia ini penuh dengan masalah, penyakit dan sebagainya, bahkan kebinasaan. Saya mau minta tolong, tadi lagu yang si Alvin sudah saya pesan. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sekian banyak firman Tuhan, janganlah firman ini lewat begitu saja, biarlah masuk ke telinga, jangan keluar ke kiri lagi, tapi masuk dalam hati. Tapi sebelum masuk dalam hati, ke otak dulu, ya, masuk dalam hati, dan dalam hati kita menjadi rema, ya, yang Bapak Ibu akan mengalami firman. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu akan mengalami janji Tuhan.
ada yang saat ini sedang mengalami problem berat di sini, masalah berat atau masalah ringan lah. Karena berat ringan bagi Tuhan tetap ditolong, saudaraku. Betul nggak? Ada yang ngalamin sakit penyakit yang sedang didoakan, baik untuk siapapun. Hari ini saat ini kita bawa dalam doa, ya, sampaikan kepada Tuhan supaya terjadi pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Mari kita mohon supaya Tuhan penuhi kita dengan urapan-urapan Tuhan. Saudara, buka hati kita. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa, urapan Tuhan yang sedang mengalir dalam hati kita. Terimalah urapan Tuhan yang sedang mengalir dalam hati kita, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah disampaikan jadi rema. Bapa yang makasih, kami sungguh percaya Tuhan pada siang hari ini bukan perjumpaan yang biasa, tetapi hadirat-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Penuhi hati kami, setiap kami yang ada di sini Tuhan, dengan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami sukacita dan damai sejahtera, yang membawa kami yang mengalami kehidupan yang sehat, kuat. Hadirat-Mu yang membawa kami selalu berpikiran positif di dalam menghadapi segala persoalan. Maka hari ini Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami Yesus atas setiap kelemahan-kelemahan kami. Kami yang sering tidak bisa menerima kenyataan Tuhan, melihat kesalahan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena Engkau bersabda, barang siapa yang mengampuni akan diampuni. Bapa yang makasih, bila kami boleh mengalami perubahan kehidupan kami di dalam sikap hidup kami, hidup serupa segambar dengan Engkau Yesus yang penuh dengan pengampunan. Dan setiap firman-Mu Tuhan boleh kami laksanakan, kami lakukan dengan sungguh hati. Maka firman-Mu akan menjadi suatu rema dalam kehidupan kami. Dan setiap orang yang melihat kami Tuhan, bukan melihat kami pribadi, tetapi melihat Engkau Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Bila kami boleh bersekutu, berkomunitas, berrelasi dengan sesama,
dengan kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tiada terbatas. Kasih-Mu sungguh Tuhan yang menyembuhkan kami. Setiap luka-luka hati kami Tuhan, Kau sembuhkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada seperti hari ini Tuhan, itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan hari ini hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Kami sedang berdoa Tuhan masing-masing pribadi untuk pergumulan yang sedang dihadapinya. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau yang hadir Tuhan memberikan kasih-Mu sehingga mereka bisa saling mengampuni, saling menyadari dan saling bertobat sehingga ada perubahan di dalam kehidupan keluarga ini. Maka dia keluarga berdamai, hidup rukun, maka berkat kehidupan Kau curahkan berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Bagi mereka yang mengalami gangguan sakit penyakit Tuhan, Engkau sudah begitu banyak menyatakan kuasa-Mu dalam kesembuhan. Banyak teman-teman kami, saudara kami yang sakit kena COVID, yang dokter menyatakan sudah tidak ada harapan. Namun karena kuasa doa dan kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk kesembuhan, kesehatan yang kami boleh alami. Maka anakku, jika kau sakit atau ada yang sakit, janganlah kau berayal-ayalan. Berdoalah saja kepada Tuhan, niscaya sakitnya disembuhkan. Itulah yang Tuhan yang kau nyatakan dalam iman kami. Bapa yang makasih, Kau melihat ada beberapa teman-teman kami yang hadir di sini, yang sedang mengalami kesulitan, baik ekonomi, pekerjaan, dalam perkawinan atau dalam mencari pasangan. Mereka yang datang Tuhan hari ini yang sungguh-sungguh mohon padamu, pulang akan membawa berkat dan jawaban. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Tuhan. Dan tulang rusuk yang bagi pasangan-pasangan mungkin keluarga kita yang belum berumah tangga, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan sudah menyediakan perjumpaan dengan tulang rusuknya masing-masing. Bagi yang lelaki, tulang rusuk yang disimpan oleh seorang pasangannya akan Tuhan pertemukan. Bagi seorang istri atau seorang perempuan yang menyimpan tulang rusuk seorang laki-laki pasangannya, ya Tuhan pertemukan dengan pemilik sehingga semuanya sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Nah, rancangan Tuhan, rancangan indah, damai sejahtera, sukacita. Bapak kami berdoa untuk persekutuan doa ini Tuhan, Yakobus pagi ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan jamah Tuhan setiap kami. Kau undang hati mereka Tuhan yang belum bisa hadir, supaya bisa merasakan hadirat-Mu dan kasih. Kami berdoa untuk Ibu saat ini yang sedang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Jawab doa-doanya Yesus. Ibu kami berdoa juga untuk Ibu Herlina sebagai ketua PTKK di sini. Berikan Tuhan semangat terus Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi, Kau berkati kehidupannya bersama keluarganya, bersama Pak Gunawan suaminya. Sertai mereka dimanapun mereka berada. Dalam perlindungan dan kasih-Mu, berikan selalu kesehatan yang baik. Berkat-Mu mengalir terus menerus di dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk wujud doa yang terkumpul di tempat ini. Bapak yang makasih, Kau tahu isi hati mereka semua, permohonan mereka semua. Karena Kau Allah yang makasih, Maha tahu. Yesus Tuhan, tolong berikan mereka jawaban doa-doa ini. Kabulkan setiap doa-doa mereka dan berikan jawaban yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena itu semua yang jauh lebih baik daripada yang kami doakan. Sehingga kami percaya Tuhan,
doa kita tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi tim pelayanan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Baik tim singir, worship leader, juga Alvin dan multimedia, penerima tamu, pendoa, dan semua mereka yang boleh melayani Kau pada hari ini. Berikan urapan dan berkat khusus daripada-Mu Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang mengalami kasih-Mu yang nyata. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami tetap semangat di dalam Tuhan melalui Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kami. Demikian Bapa, pada pertemuan pada siang hari ini, kami percaya kami datang dengan penuh beban berat, dengan begitu banyak persoalan, kami pulang dengan jalan keluar dan jawaban yang Tuhan berikan. Dan kami tetap bersyukur di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau tetap melindungi, menyertai kami, dan menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stefanus untuk berkat firman-Nya bagi kita semua. Sungguh menguatkan kita semua dan menjadi didikan dari Tuhan yang disampaikan melalui Pak Stefanus, bahwa kita harus mulai belajar memberikan hati kita untuk selalu terus dimurnikan agar kasih yang terpancar melalui perkataan kita, melalui mata kita, melalui pendengaran kita adalah hal-hal yang baik yang bisa membuat orang lain juga bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terberkati, selain kita mau mempersembahkan hati kita sebagai persembahan kepada Allah, kita juga perlu mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita semua untuk berlangsungnya persekutuan doa ini, supaya kita semua juga semakin diberkati, makin banyak orang juga yang boleh terberkati dengan kehadiran persekutuan doa ini. Mari saudara-saudara, kita berikan yang terbaik bagi Yesus, berikan apa yang telah Yesus berkati kita semua, agar Ia semakin juga dimuliakan. Kita mempersembahkan selain materi juga hati kepada Yesus. Silakan persembahan bisa maju ke depan untuk memasukkan kotak-kotak yang telah disediakan. Ku tak membawa pasangannya, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana-pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih. Kami persilahkan petugas pengumuman. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tuhan kita dahsyat ya. Meskipun di luar sana banyak sekali, waduh COVID naik, ini itu dan sebagainya. Tapi kita imani, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini adalah umat pilihan Tuhan yang terus maju tanpa gentar ya. Tapi kita juga jangan menantang Tuhan, kita tetap melakukan protokol dengan baik dan percaya bahwa Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih khususnya kepada Bapak Stefanus dan Ibu Yeni yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Kedoya ke sini ya. Berapa jam Pak? 2 jam perjalanan sekalinya, luar biasa ya. Nah kalau dihitung ya, pewarta kalau sudah online ini, offline ini, kita mesti appreciate ya. Perjalanan ada yang 1 jam, sekali jalan 2 jam. Pulang pergi 4 jam, pewartaannya cuma 45 menit. Berarti mereka berjuang 5 jam loh. Luar biasa ya. Wah, beri aplaus buat pewarta-pewarta yang diutus Tuhan. Upah Bapak Ibu sekalian besar di surga ya.
Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Fonita yang sudah pulang tadi, yang menyaksikan betapa 9 orang keluarganya kena COVID semua. Termasuk susternya, pembantunya. Jadi sangat luar biasa ya. Tidak mudah merawat 9 orang yang kena COVID. Semua juga sakit, pengennya juga tiduran, tidak merawat. Tapi mesti masak, mesti sediain makanan dan sebagainya. Sungguh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kemudian terima kasih kepada Ibu Caroline yang sudah memimpin pada hari ini dan kawan-kawan, Alvin, Uni, Desi, dan semua tim yang bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati kalian semuanya. Kami juga ada beberapa pengumuman di sini ya, mohon kesabarannya. Kamis malam tanggal 25 Agustus, Persekutuan Doa PDPKK Malam mengundang Bapak Ibu sekalian di tempat yang sama di sini, hari Kamis jam 19.30, yang tadinya seharusnya dibawakan oleh Pak Tony Tandra. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Pak Tony Tandra kena COVID juga. Jadi digantikan oleh Bapak Alex Yuniarto dengan tema jangan takut, percaya saja kepada Tuhan dan anakmu akan selamat. Kita semua akan selamat kalau kita percaya pada Tuhan ya. Percaya ya Bapak Ibu? Mari ajak semua orang-orang ya di sekeliling kita, kapanpun yang bisa malam silahkan datang. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan persekutuan doa kami, mari kita share kepada orang lain, kita bagikan semoga orang lain juga mendapatkan berkat ya. Kemudian PD Pagi Santo Yakobus Selasa tanggal 30 Agustus di tempat yang sama di sini jam 10 pagi mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Go Aditya. Bapak Go Aditya ya. Dengan temanya menarik sekali nih. Lebih baik melayani daripada dilayani. Lebih baik memberi daripada diberi. Dan itu benar. Firman Tuhan itu mengajarkan kita luar biasa. Bahkan ada tertulis dalam kitabnya, lebih baik kamu ke rumah duka daripada kamu merayakan ulang tahun atau apa. Kalau merayakan ulang tahun kita nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau ke rumah duka itu besar pahalanya karena apa? Orang itu sedang kesusahan dan dia membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita tidak bisa membantu, tapi dengan support kita sudah hadir itu adalah suatu bantuan ya. Demikianlah Bapak Ibu, dan kemudian pewartaan selama 1 bulan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat kegiatannya PDKK selama 1 bulan ya, khususnya ini untuk bulan September. Jadi bulan depan silakan di copy paste disiarkan ya supaya nggak lupa ya, itu adalah bulanan. Kemudian Paroki Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti CAP, kursus evangelisasi pribadi angkatan yang ke-25. Luar biasa ya, sudah 25 angkatan. Nah, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin kita ini lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi ya. Yang akan dimulai dari 5 September sampai 16 Desember. Biayanya murah sekali, hanya 100.000 saja. Bagi Bapak Ibu yang berminat silahkan menghubungi nama-nama yang tertera di flyer, kurang kelihatan ya. Nanti boleh tanya ke pengurus bagi yang ingin berkenan ingin ikut ya. Ajak teman-teman yang lain. Karena banyak jalan untuk menuju kepada Tuhan. Banyak jalan untuk mengenal Tuhan. Salah satunya lewat PDKK, salah satunya lewat CAP, salah satunya lewat SADR dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan banyak memberikan kebebasan dan peluang ya. Nah, mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak ya yang belum ikut atau siapa tetangganya yang belum ikut, silahkan untuk ikut ya. Biayanya cuma 100.000 saja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita percaya ya, tadi waktu Bu Caroline nanya, siapa yang merasa diberkati Tuhan? Semua angkat tangan. Nah, tetapi giliran siapa yang mau mewartakan, mau bersaksi bagi Tuhan? Tunduk kepala. Nah, itulah ciri-ciri orang Katolik yang sangat rendah hati, sehingga orang lain dulu nanti saya belakangan ya. Nah, jangan ya Bapak Ibu ya. Gini waktunya kita harus berdiri di garda depan bagi Tuhan. Tuhan gak ngeminta banyak ya. Kesaksian itu kan gak perlu uang, gak perlu apa-apa kan. Cuman bersaksi bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya.
Karena setiap apapun yang Bapak Ibu saksikan, itu adalah kemenangan bagi Tuhan dan kekalahan bagi iblis. Iblis paling benci kalau kita bersaksi ya. Iblis paling benci kalau Tuhan itu dimuliakan. Nah, mari kita wartakan kepada setiap orang apa yang telah kita alami sehingga orang lain juga dikuatkan ya. Kamu bisa menghubungi Ibu Like. Ibu Like ada di belakang sana di nomor 0878 88947885 ya. Kemudian di masa sulit ini Paroki Santo Yakobus juga sangat peka terhadap umat-umatnya yang 25.000 orang ini ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa berbeban berat, rasanya udah putus asa, aduh rasanya sudah nggak sanggup lagi menghadapi entah itu utang piutang, menghadapi masalah rumah tangga, sakit penyakit, ada yang meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Pasti banyak sekali ya. Nah, SOS doa dibuka oleh paroki. Jadi paroki mengadakan SOS doa. Itu adalah pelayanan doa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tiap hari tanpa libur dan sifatnya pribadi dan rahasia. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Waduh, nanti kalau aku telepon aku tanya-tanya minta didoakan satu RT dengar semua. No, nggak ada. Ya, karena yang mendoakan juga nggak tahu siapa dan yang didoakan juga nggak tahu siapa. Ya, mari silakan yang berbeban dan ingin dilayani doa di SOS doa bisa menghubungi di 0888 5501028. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang hadir di sini yang baru pertama kali hadir di PDKK pagi ini, mohon boleh bangkit berdiri supaya kita bisa memberikan selamat welcome di PD pagi ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Kayaknya hanya Ibu Yeni ya. Hanya Ibu Yeni. Silakan berdiri Bu. Terima kasih atas kehadirannya menemani Bapak Stefanus. Ini adalah Ibu Stefanus ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan secara khusus, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu sekalian setelah persekutuan doa ini. Demikianlah pengumuman dari kami. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi Selasa depan. Amin. Terima kasih Bu Herlina atas pengumumannya. Mari Bapak Ibu, kita PD persekutuan doa ini sudah di penghujung. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita doa penutup. Karena kita keluar dari sini, kita ingin agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu di hati kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, karena pada pagi hari ini, acara persekutuan doa ini berjalan dengan lancar. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami juga berterima kasih Bapa, karena Engkau telah membekali kami dengan pelajaran-pelajaran firman-Mu dan pertolongan-Mu. Semoga dapat mengandalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang diwartakan oleh Bapak Stefanus, membuat kami menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Stefanus Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, terutama kesehatannya Tuhan, dan pelayanannya, agar pelayanannya selalu bertumbuh dan berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan menjadi garam dan terang bagi kehidupan banyak orang. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Fonita atas kesaksiannya yang sangat menguatkan kami semua. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini kepada kami. Dan berkati juga semua umat kami semua yang ada di sini Tuhan, yang hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kemudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin mendoakan terutama khususnya bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Orang-orang di luar sana juga Tuhan yang sedang sakit.
Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu akan menyembuhkan mereka, akan memulihkan mereka. Dan bagi yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau akan melegakannya, karena Engkau Bapa yang baik, begitu baik bagi kami. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk negara kami, agar negara kami selalu makmur, damai dan tentram, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan berikan juga Tuhan, agar rukun dan damai di antara bangsa, di antara rukun agama Tuhan. Agar kami selalu damai dan dunia ini selalu damai Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan setelah pandemi ini Tuhan, bagi orang-orang di luar sana yang memang sudah tidak bekerja, kelaparan atau apapun Tuhan. Berikanlah Tuhan, bukalah rezeki-rezeki bagi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan menaunginya dan Engkau akan menuntunnya. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami juga ingin pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Agar Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau selalu ada di hati kami, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, doa kami ini memang belum sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudari Maria Berbil. Saudara-saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita nanti mau membagikan kasih Allah. Kita mau nyatakan bahwa Yesus sungguh manise. Ya, ketemu siapa-siapa harus ada senyum, harus ada manise, ya, supaya mereka semua juga boleh mengenal Yesus. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Ya, pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan. Tuhan selalu manise, serahkan diri kepada Tuhan saudara, tetap Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang panggil Tuhan selalu manise, serahkan diri kepada Tuhan saudara, tetap Tuhan selalu manise, manise, manise.